wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahdu wa nasta'inuhu wa la in syururi anfusina may yahdi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di agenda kurma kuliah Ramadan gitu. Jadi alhamdulillah walaupun kita di negeri minoritas, di negeri Jepang yang minoritas muslim, alhamdulillah kita semangat untuk menyemarakkan semangat bulan Ramadan ya dengan tetap mengadakan kajian di kajian menjelang buka puasa. Walaupun formatnya tidak seperti di Indonesia, tapi mudah-mudahan ini bisa mengobati kangen kita dan juga menambah wawasan ilmu kita walaupun kita sedang menjadi musafir di Jepang gitu dan juga sedang mencari maisha gitu atau pekerjaan atau uang di Jepang. Baik, tanpa mengulur waktu, marilah kita buka forum kita kali ini dengan membuka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Dimas. Beliau adalah mahasiswa studi S3 dari Yamaguchi University di kedokteran hewan Yamaguchi University bidangnya reproduksi. Baik, kepada Mas Dimas, monggo waktu dan tempat dipersilakan untuk tilawah. Oh ya. Nah, untuk teman-teman mungkin kalau ada yang lagi megang Al-Quran bisa sama-sama menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib bayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa,
maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul Azim. Ada bacaan tilawah oleh saudara Bukat dan bisa menyampaikan pada baik, kita langsung ke materi inti, acara inti yaitu kajian kurma Ramadan yang akan disampaikan oleh Muslih Marzuki Mahdhar. Suaranya kecil, Mas Imran. Iya. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Muslih Marzuki Mahdhar, LCMAG. Sebelumnya saya sampaikan dulu biodata beliau, yaitu namanya adalah Muslih. Beliau lahir di Cirebon 10 September 1969, sudah menikah, memiliki 4 orang anak, dan alamat rumahnya di PT KIT Al-Hikmah, Jalan Raya Imam Bonjol 13, Bobos, Duku Pantang, Cirebon, Jawa Barat. Riwayat pendidikan beliau, SD, MTS, MA, SD, dan MTS di Cirebon. SD Palimanan, MTS-nya di MTS Babakan Cirebon. Kemudian sekolah MA-nya di SMA atau MA Darut Tafsir Bogor. Kemudian melanjutkan ke tafsir Quran di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Wonosobo, Jawa Tengah. Lalu S1 di Lipia, Jepang, dan S2 di IAIN Bandung. Luar biasa ya, beliau pengalamannya pernah mengisi di Jepang, di Taiwan, di Tokyo, sangat luar biasa. Dan insya Allah ini pada kesempatan hari ini kita akan disampaikan oleh beliau berkaitan dengan berpuasa di mengenai tips meraih kesempatan puasa di tengah segala terutama di negeri minoritas kita yang saat ini. Baik, untuk waktu kami persilakan Ustaz, mungkin bisa sekitar 4 menit atau 45 menit untuk bisa menyampaikan, nanti akan diakhiri dengan tanya jawab. Baik. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ayatin ukhra, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu, amma ba'd. Yang muliakan Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di Yamaguchi, Jepang, yang alhamdulillah pada tahun ini kita bisa bersama-sama untuk menikmati indahnya di bulan Ramadan, sekalipun dengan situasi yang berbeda. Kalau saya di sini berada di Indonesia dengan
cuaca yang luar biasa enak gitu kan. Habis selesai musim hujan, dan kita berharap mudah-mudahan apalagi di Jepang ya, setelah musim semi itu suasana cukup indah, keadaannya juga cukup indah dengan apa itu bermunculannya bunga sakura ya. Dan kayaknya sampai sekarang masih ada ya Mas Imran bunga sakuranya, atau udah selesai? Mudah-mudahan Sudah habis. udah habis. Ya, mudah-mudahan cuacanya, keadaannya juga sama sehingga akan menambah semangat kita ya untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang menghantarkan kita untuk dihapuskannya dosa-dosa kita dan menghantarkan diri kita untuk dihantarkan kepada derajat al-muttaqin yang akan digolongkan bersama dengan orang-orang solih, dan kelak di kemudian hari mudah-mudahan kita akan dibersamakan dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita yang yang sama-sama kita ketahui ya, dan saya diberi amanah ya, diminta untuk menyampaikan salah satu tema yang luar biasa ya, tentang tips meraih kesempurnaan puasa di tengah keterbatasan ya, terutama di musim pandemi COVID-19 ya. Wabil khusus ketika berada di negeri minoritas ya, yang mayoritasnya adalah banyak yang tidak berpuasa, sehingga kita merasakan ya betapa nikmatnya gitu kan, betapa nikmatnya ketika berpuasa di negeri minoritasnya, yang godaannya luar biasa gitu kan. Tapi saya yakin ketika kita berpuasa dengan menghadapi godaan yang luar biasa dibanding dengan Indonesia yang datar-datar saja, saya yakin antum sekalian yang berada di Yamaguchi, Jepang, justru pahalanya lebih besar dibanding dengan kami yang ada di Indonesia yang kondisi dan situasinya dalam kondisi normal-normal saja gitu. Ini mohon maaf ya karena ini azan, kita skor sebentar ya, nanti kemudian mohon maaf nih kalau kemudian nanti saya potong untuk sholat dulu, bisa nggak kira-kira Mas Imran? Oke, monggo Ustaz, bisa Ustaz. Ya? Dih. Ini baru azan asar kalau di Indonesia. Asyhadu an la asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi wal fadilah wad darajatil akhirah wa ba'atul maqaman mahmud alladzi wa'ata. Baik, saya melanjutkan dulu sebentar ya, karena biasanya di sini ada pujian dulu. Nanti setelah selesai pujian, nanti saya mohon izin sebentar untuk untuk sholat, dan insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Baik Bapak, waktu kita sangat singkat dan terbatas. Oleh karena itu saya langsung saja terkait dengan minimal ada 4 tips ya, bagaimana agar kita bisa menyempurnakan puasa, terutama di tengah-tengah keterbatasan kita itu. Nah, yang pertama agar kita bisa memaksimalkan ya, bulan puasa di musim pandemi ini, di tengah keterbatasan ini, yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita rasakan bahwa puasa itu merupakan wujud cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting kita rasakan? Ya. Karena kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, dan kalau kemudian kita mau merenung sedikit bahwa kita semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menonjol itu adalah sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, yang artinya Maha Kasih dan Maha Sayang. Jadi kalau Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan kemudian kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa-rasanya enggak mungkin kalau Allah itu ingin mencelakakan ciptaannya. Rasa-rasanya mustahil kalau Allah yang menciptakannya itu ingin menyulitkan kita, ingin menyengsarakan kita. Oleh karena itu, hampir semua surat di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surat Al-Baqarah yang di dalamnya ada perintah tentang puasa. Yang tadi ayatnya sudah dibaca oleh sang qori kita, ya, bahwa telah diwajibkan kepada kalian adalah puasa. Nah, sementara surah Al-Baqarah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Maknanya bahwa semua surat di dalam Al-Quran, semua ayat-ayat di dalam Al-Quran itu merupakan isinya merupakan wujud kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah sayang sama kita, maka Allah memberikan pedoman hidup kepada kita. Nah, oleh karena itu, karena perintah puasa itu adalah terdapat di dalam surat Al-Baqarah dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka puasa itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian puasa itu merupakan bagian wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merasakan itu gitu loh. Ya. Harus merasakan belayan kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah selalu menginginkan yang terbaik buat kita. Nah, salah satu cara agar kita itu menjadi baik, ya, maka salah satunya Allah mewajibkan kita puasa. Ya, mewajibkan kita puasa. Jadi kalau diibaratkan puasa itu adalah seperti terminal, maka kalau kehidupan ini dianggap bulan puasa ini dianggap sebagai terminal kehidupan, ya, untuk apa?
ya untuk kita beristirahat, ya untuk mengecas, ya untuk mencari bekal agar kita bisa melanjutkan ya perjalanan hidup kita, karena perjalanan hidup kita kan masih sangat panjang gitu kan. Sampai kemudian kita meninggal, setelah itu kemudian kita masuk ke alam kubur, kemudian sampai kemudian kita di mahsyar, sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanannya sangat panjang dan itu butuh bekal. Nah, agar kemudian masing-masing terminal kemudian kita berhenti sejenak, maka salah satunya adalah mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya. Untuk dilakukan tune up terhadap fisik kita, di tune up juga ruhiyah kita, pikiran kita, biar semuanya menjadi fresh kembali gitu, untuk melanjutkan perjalanan hidup selama 11 bulan yang akan datang. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian Allah tidak mewajibkan kita berpuasa, ya, bisa jadi selama 1 tahun, ya, pencernaan kita, ya kalau kita lihat dari kesehatan fisik, selama 1 tahun bisa jadi perut kita tidak pernah berhenti ya, untuk mencerna makanan. Dan kita bisa ngebayangin itu kan, kalau kemudian selama 1 tahun pencernaan kita tidak pernah berhenti untuk terus mencerna makanan kita, bisa jadi lama-kelamaan akan apa? Akan bermasalah. Nah, oleh karena itu, karena Allah yang lebih tahu tentang diri kita, karena Allah yang menciptakannya, karena Allah tahu tentang yang terbaik buat kita, bagaimana cara menjaga kesehatan dan seterusnya, maka kemudian salah satunya Allah memaksa kita, ya, bukan memaksa kita ya, untuk mengharuskan kepada kita untuk berpuasa. Biar apa? Biar salah satunya adalah perut kita bisa beristirahat. Mohon maaf, Mas Imran. Mas Imran? Karena ini sudah qomat, bisa nggak kalau kemudian saya pending sebentar untuk sholat? Biar saya tenang. Ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, boleh. Saya izin dulu sebentar ya. Dan biasanya lama kok sholatnya. Ya. Sebentar, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itunya. Ini kita pending dulu sekitar 5 menit, 5-10 menit, karena ustadznya di Indonesia sudah masuk waktu sholat asar. Jadi ustadznya sholat asar terlebih dahulu sekitar 5-10 menit, lalu kemudian akan kembali. Baik, sambil menunggu Ustadz, ini ada beberapa tayangan iklan. Iya. Berkaitan dengan zakat ya. Jadi bagi rekan-rekan semua yang punya keinginan untuk berzakat, ini bisa melalui human initiative. Ini disebut dengan bulan kita berbagi berzakat dari Jepang di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Oke, jadi ini bisa rekan-rekan salurkan melalui GP Post ini. Ini adalah GP Post dari Human Initiative sendiri. Akan tetapi konfirmasinya bisa ke saya atau bisa ke teman-teman yang lain ya, ke pengurus KMI gitu. Ini kebetulan karena posternya dibuat agak cepat, jadi menggunakan CP saya, tapi tidak ada masalah. Langsung pun konfirmasi ke Human Initiative Jepang juga bisa melalui Facebooknya juga ada. Jadi zakat fitrah kurang lebih 1.500 yen per jiwa. Kemudian zakat mal adalah 2,5% dari harta yang sudah memenuhi nisab dan haul. Nanti kalau belum tahu bagaimana cara menghitung zakat malnya, apakah zakat mal saya ini sudah masuk, saya sudah termasuk nggak harta benda saya itu di zakatnya atau tidak, untuk konsultasi juga ada, nanti bisa melalui Human Initiative di Jepang. Kemudian untuk fidyah, pembayaran fidyah adalah 500 yen per hari per jiwa, atau juga bisa untuk infak dan sedekah.
Nah, semua disalurkan melalui GP Postbank di nomor yang tertera di poster ini ya, GP Postbank. Kemudian nanti bisa konfirmasi ke saya atau bisa konfirmasi ke Facebook atau YouTube dengan nama Human Initiative Japan. Ya, jadi bisa langsung konfirmasi ke situ. Berkaitan, kalaupun mau konsultasi zakat mal juga bisa ke Human Initiative Japan di Facebook-nya. Bisa melalui Messenger, nanti bisa atau melalui media-media di Facebook. Baik, ya saya kira mungkin itu iklannya ya. Kemudian nanti insya Allah juga akan ada kajian-kajian yang lain berkaitan dengan di bulan Ramadan yang akan diselenggarakan oleh KMI Yamaguchi, keluarga mahasiswa Islam, keluarga mahasiswa Indonesia, keluarga Muslim Indonesia Yamaguchi. Insya Allah nanti pengajian akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi setiap hari Sabtu Minggu di jam yang sama, jam 5 sore, ya di jam 5 sore ya, sampai jam 6 sore waktu Jepang, atau jam 3 sampai jam 4 sore waktu Indonesia. Nah ini kebetulan karena jam 3.15 itu sudah ada adzan azhar di Indonesia, jadi kemungkinan kajian kita akan ada sedikit delay ya. Jadi Ustadz akan mengisi dulu sebagian, lalu kemudian nanti akan izin. Ya, karena ya kalau saya mundurin gitu jam 3:30, jam 5:30 di sini sampai 6:30 nanti khawatirnya ini ya rekan-rekan ada persiapan untuk berbuka puasa begitu. Tapi ya insya Allah nanti kalau ada masukan boleh di nanti akan kita tampung. Ya, jadi ini tadi berkaitan dengan sedekah. Ya, ini. Jadi insya Allah nanti menu-menunya ada ini ya, ada yang pertama meraih kesempurnaan berpuasa di tengah keterbatasan. Jadi materi yang sekarang adalah Pak Mukhlis, kemudian nanti di Ai Abdul Rashid. Kemudian nanti minggu berikutnya akan ada 2 lagi, hari Sabtu dan Minggu, Ustadz Abdul Hakam dan Ustadz Akhri Ramadianto. Kemudian nanti yang ketiga adalah minggu ketiga adalah kisah dan hikmah diturunkannya Lailatul Qadar, dan yang terakhir adalah fikih berzakat sebagai minoritas di negara kaya. Jadi nanti kita akan bahas tentang fikih berzakat karena ini evaluasi dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin kajiannya hanya hari Minggu, cuma 1 jam, tapi ternyata masih sangat kurang, apalagi ada pembahasan-pembahasan yang memang butuh berseri begitu. Jadi di kepengurusan tahun ini akhirnya kajian buka puasa kita adakan di 2 hari Sabtu dan Minggu. Ya mudah-mudahan ini bisa mengganti ini ya, mengisi waktu luang dan menambah amal ibadah teman-teman semua di bulan Ramadan. Oke, selanjutnya insya Allah nanti juga akan dilaksanakan pengajian, tentu akan kami rekam, kemudian nanti akan di live streaming di YouTube. Kalau nanti tidak bisa di live streaming pada hari itu, insya Allah kita tim sudah merekam kajian ini, kemudian nanti pada hari berikutnya akan diupload gitu di YouTube. Jadi bagi rekan-rekan semua atau teman-temannya yang tidak hadir itu bisa terus mengikuti seri kuliah Ramadan ini di YouTube. Ya, di YouTube-nya KMI Yamaguchi ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe gitu dan komen di YouTube-nya KMI Yamaguchi. Baik. Ya, saya kira mungkin itu untuk komersial break-nya. Sambil kita menunggu Ustadz, monggo rekan-rekan bisa mempersiapkan banyak hal ya untuk berbuka puasa.
Rekan-rekan dimohon untuk tetap dalam Zoom sambil kita menunggu Ustadznya. Baik, Assalamualaikum, Mas Imran. Bisa lanjut? Ya, siap. Moga-moga Ustaz. Saya. Waktu dan forum kembali. Moga Ustaz. Baik, terima kasih Mas Imran. Baik, saya lanjut ya. Jadi agar kita bisa mengisi Ramadan dan bisa menyempurnakan puasa di tengah keterbatasan ini, maka yang pertama yang harus kita bekali, yang harus kita rasakan adalah tentang cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat menyayangi hambanya, sangat mencintai hambanya, maka Allah perlu menjaga kebaikan hambanya. Salah satunya itu melalui ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu adalah dalam rangka yang Allah, ya, agar Allah bisa merefresh ya fisik kita, bisa merefresh ruhiyah kita, bisa merefresh pikiran kita dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian kita bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan perasaan sedang disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa menjalankan ibadah puasa dan seluruh amal yang ada di dalamnya itu bisa merasakan apa? Bisa menjalankannya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan, dengan penuh dengan penuh senang hati, penuh dengan suka hati ya. Sekalipun kita menjalankannya adalah di di negeri yang kita minoritas, kemudian apalagi ditambah dengan musim pandemi gitu. Saya yakin ketika Allah menghadiahkan kita Ramadan di musim seperti ini, saya yakin ada hikmahnya. Ya. Makanya kita tinggal menggali apa nih hikmahnya itu. Tapi yang jelas kita harus merasakan bahwa ini bagian dari cinta kasih sayang Allah kepada kita ya. Karena tadi sekali lagi, maka Allah yang menciptakannya, maka tidak mungkin Allah ingin mencelakakan kita, ingin menyengsakan kita, ingin menyulitkan kita, nggak mungkin. Nah, kenapa? Karena yang namanya Sang Pencipta pasti dia bertanggung jawab untuk kebaikan ciptaannya. Baik, lanjut Mas Imran. Itu yang pertama ya, karena keterbatasan waktu. Yang kedua, kalau kemudian kita bisa merasakan ya cinta dan kasih sayang Allah kepada kita ya melalui ibadah puasa, maka di samping kita akan menjalankan puasa itu dengan suka hati, juga kita akan bisa melaksanakan ibadah puasa itu dan ikhlas. Ya, dengan ikhlas ya. Oleh karena itu, salah satu modal besar ya agar kita bisa melalui ibadah puasa ini dengan baik, ya, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik kalau kemudian dimodali ya atau bermodalkan ikhlas karena semata-mata mencari ridho dan Halo, Assalamualaikum Ustaz. Terputus ini. Halo.
Afwan ya, sepertinya ada gangguan ini. Sehingga Ustadz Mukhlis jadi keluar. Alah, live. Oh, ini masih ada nih Ustadz Mukhlis. Sudah masuk kembali. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Mukhlis. Assalamualaikum. Mas Imran, nyambung? Nyambung Ustadz. Alhamdulillah. Buka Ustadz. Kita lanjut ya. Baik. Nah, tip yang kedua ya, agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keterbatasan ini, maka kemudian kita bekali ya, diri kita dan keikhlasan ya. Keikhlasan untuk menerima 19 ya, sekalipun itu tidak diharapkan, tapi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua itu ada hikmahnya. Ya. Karena tadi sekali lagi bahwa pasti ketika Allah menurunkan sesuatu, ketika Allah memberikan sesuatu, ya, sekalipun menurut kita ada sesuatu yang tidak mengenakan, tapi kita sebagai orang beriman harus yakin bahwa semua itu pasti ada hikmahnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita berpikir positif ya, selalu husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menjalankan salah satu kewajiban dari Allah, maka kita bisa menjalankannya dengan ikhlas ya. Bisa menjalankannya dengan ikhlas. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, terutama tentang masalah puasa, kata Rasulullah, kullu amal ibni adama lahu ya, bahwa semua amalan manusia lahu itu untuknya ya, yang bisa dilihat gitu kan, yang kemudian semua orang juga bisa menyaksikannya, terkait dengan apa? Terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Illa siyama, kecuali puasa. Kata Rasulullah, fa innahu li, maka puasa itu hanya untukku, yang tahu hanya aku ya. Wa ana adzibihi, dan sayalah yang akan membalasnya ya. Jadi yang dimaksud dengan fa innahu li, bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sholat orang tahu, Allah tahu, yang lain pun tahu. Kalau kemudian orang zakat juga sama, banyak orang tahu. Haji juga sama ya, bahkan satu kampung tahu itu kan. Tapi kalau puasa itu tidak ada satu orang yang tahu kecuali Allah dan dirinya. Buktinya, kalau kemudian orang itu adalah makan di siang hari, makan di dalam kamar, dan dikunci rumahnya, dikunci kamarnya, kemudian makan, tidak ada orang pun yang tahu, kemudian dia keluar pura-pura puasa, maka orang pun akan percaya gitu. Padahal dia tidak puasa. Gitu ya. Nah, inilah salah satu untuk apa? Untuk melatih keikhlasan kita. Itu yang tip yang kedua ya, agar kita bisa menjalankan puasa dengan maksimal ya, dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi serba keterbatasan, adalah, saya ulangi, modal utamanya adalah merasakan cinta kasih sayang Allah. Yang kedua, kemudian kita mengikhlaskan ya semua amalan yang kita lakukan ya, semata-mata karena mencari ridho dan melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga yang ingin saya sedikit bahas panjang lebar. Yang ketiga adalah fokus terhadap tujuan puasa. Ulangi. Yang ketiga, ya, agar kita bisa maksimal di dalam menjalankan ibadah puasa, maka yang ketiga kita harus fokus terhadap tujuan puasa.
Jadi jangan sampai kemudian kita itu di dalam menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan yang di dalam bulan Ramadan itu hanya fokusnya kepada prosesnya gitu. Apa maknanya? Yang penting puasa tidak batal, gitu kan? Kemudian yang penting sholat tarawih itu kan tidak bolong-bolong. Yang penting bisa tahajud sekian rakaat. Yang penting bisa hatam Al-Qur'an sekian kali hataman. Itu namanya baru fokus kepada proses. Nah, padahal ketika Allah mewajibkan kita puasa, itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Salah satunya itu adalah membentuk kebiasaan baru, membentuk habit, ya, yang akan apa? Yang akan menghantarkan kita kepada tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, kalau kita lihat definisi puasa, puasa itu kan sebetulnya kalau ditinjau dari sisi bahasa kan artinya al-imsak ya. Artinya menahan diri. Apa yang kita tahan? Ya tentu adalah menahan diri bukan hanya dari makan dan minum, tapi bagaimana menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makanya ketika kita puasa, maka seyogianya, seharusnya kalau kita ingin membiasakan kebiasaan baru, ingin membuat habit baru, maka seharusnya puasa itu bukan hanya sekedar dari mulai otak kita sampai kaki kita. Ya. Semuanya itu berpuasa gitu. Ya. Bagaimana puasanya otak kita? Ya. Puasanya otak kita itu ya tadi berpuasa menahan diri untuk tidak berpikir yang negatif. Ya. Tapi selalu berpikir yang positif. Dan menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kalau kemudian kita terus ya menahan diri, latihan diri untuk selalu berpikir yang positif, 1 bulan itu sudah dianggap waktu yang cukup. Ya. Durasi 1 bulan itu waktu yang cukup untuk merubah kebiasaan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu sekali lagi, maka ketika kita berpuasa, ya, kita fokusnya bukan hanya sekedar puasa dari makan dan minum. Tapi apa? Coba kita fokus kepada tujuan puasa. Karena tujuan puasa itu ingin merubah diri kita. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita ya, agar kita pelan-pelan menjadi baik, pelan-pelan menjadi yang terbaik, terus sampai ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul pesan Allahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya gitu. Nah, untuk sampai kepada takwa yang sebenarnya itu nggak bisa secara sekaligus itu. Tapi adalah dilatih oleh Allah, dididik oleh Allah secara gradual. Salah satunya itu melalui sarana ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu kan. Jadi harapannya dari tahun ke tahun ketika kita memasuki Ramadan itu ketakwaan kita tuh meningkat gitu. Ya. Ketakwaan kita itu bukan semakin menurun tapi semakin naik. Sehingga puncaknya itu ketika kita menghadap Allah, mutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kemudian ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dan sebenar-benarnya takwa, dan itu dilatih melalui ibadah puasa. Baik, Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu puasanya otak ya. Kalau kemudian kita turun ke bawah, mata kita juga harus puasa itu kan. Untuk apa? Untuk menahan diri dari memandang, melihat sesuatu yang tidak Allah ridho.
mulut kita juga sama ya, untuk dibiasakan itu kan, untuk berbicara yang baik-baik, menahan diri dari pembicaraan yang tidak baik, berdusta, menggunjing orang, memprovokasi orang, memfitnah orang dan seterusnya. Itu kita dan yang terpenting lagi adalah puasa hati. Bagaimana puasa hati ini? Memang berat itu. Untuk menjaga keikhlasan, itu kan? Kemudian tidak ria, tidak pamer, tidak sombong, tidak ngiri, gitu kan? Dan seterusnya. Dan sekali lagi, menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita bisa berpuasa seperti ini, maka waktu 1 bulan itu adalah waktu yang cukup untuk bisa merubah diri kita untuk membuat habit terhadap kebiasaan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut Mas Imran. Oleh karena itu, kalau kita baca dalam beberapa hadis ya, kita bisa ngambil kesimpulan itu kan, bahwa tujuan Allah mewajibkan kita puasa itu adalah bukan hanya sekedar ya, puasa dari makan dan minum. Ya, makanya kita bisa baca, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, kemudian wal jahla falaisa lahu hajatan ayyada at'amahu wa syarabahu. Ya. Karena tujuan puasa itu bukan hanya tadi ya, bukan hanya sekedar untuk menahan makan dan minum itu kan. Tapi kalau kemudian puasanya tidak membawa dampak terhadap kehidupan kita, tidak bisa merubah kebiasaan kita, maka itu adalah dianggap puasanya gagal. Ya. Dusta ulama, ya, jahil terhadap syariat, itu kan, jahil terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Maka Allah tidak butuh terhadap orang yang puasanya seperti itu. Karena bukan itu tujuan puasa ya. Tujuan puasa itu ya tadi, yang tadinya suka berbohong menjadi tidak berbohong. Yang tadinya suka melakukan tindakan dusta kemudian berhenti untuk melakukan tindakan dusta. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berpuasa fokusnya kepada tujuan, sekarang coba kita list gitu. Ya, untuk kita rubah. Ya, untuk kita rubah. Untuk diri kita dulu sendiri misalnya. Kira-kira kalau kemudian parameter puasa itu membentuk ketakwaan, dan yang namanya takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, yuk kira-kira coba kita list dari mulai perintah dulu. Kira-kira dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian belum bisa kita lakukan, itu kira-kira apa? Maka pada bulan Ramadan itulah saatnya kita untuk melatih, untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sholatnya misalnya, atau kalau kemudian kita ngambil parameternya ciri orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah, itu kan ada 5 ya. Ciri orang bertakwa itu yu'minuna bil ghaibi. Nah, coba kita list itu untuk kita tingkatkan keimanan kepada yang gaibnya. Kalau sebelum bulan puasa, kecintaan kita kepada Allah itu berkurang. Tapi kira-kira gimana setelah kita ibadah puasa? Apakah kecintaan kita kepada yang gaib itu biasa-biasa saja, atau kemudian kecintaan kita semakin meningkat? Kalau kemudian kecintaan kita kepada Allah semakin meningkat, maka puasa kita dianggap berhasil. Maka puasa kita itu, ketika kita puasa, gimana caranya agar kita itu meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi di samping kita menahan lapar dan dahaga, tapi punya target bagaimana agar kecintaan kita kepada Allah itu semakin bertambah, semakin meningkat. Keimanan kita kepada Allah semakin kuat. Gitu. Kenapa?
Karena puasa kan pada hakikatnya melatih diri kita untuk tadi, ya, untuk meningkatkan keimanan. Ya. Karena puasa itu kan ibadah hati, ya, yang kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berani makan sekalipun tidak ada yang tahu karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan merasa dimuraqabah, perasaan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang harus kita jaga dan kita tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, parameter atau sifat orang bertakwa itu adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat. Nah, bagaimana dengan ibadah puasa itu kira-kira bisa meningkatkan diri kita, ya, terhadap apa? Terhadap kualitas sholat kita maupun kuantitas sholat kita. Kita lihat di list lagi itu. Kira-kira sholat kita seperti apa itu. Kalau biasanya kalau sholat hanya yang wajib-wajibnya, yang qobliyahnya tidak pernah dikerjakan, pada bulan puasa inilah saatnya kita untuk apa? Untuk ditambahin, bukan hanya yang wajib, tapi dengan yang sunnahnya. Kalau kemudian sebelum bulan Ramadan sholatnya suka sendirian, maka di bulan Ramadan kita latih bagaimana agar sholatnya selalu berjamaah. Ya, sekalipun dalam keterbatasan, ya minimal-minimalnya sholat dengan keluarga, biar menambah keharmonisan dengan keluarga kita. Itu kan? Ya, belum bisa memahami terhadap apa yang kita baca, maka pada bulan puasa inilah, bulan Ramadan inilah kita tingkatkan sholat kita. Gitu. Bagaimana agar sholat kita itu bukan hanya sekedar kita sholat, tapi betul-betul sholat yang berkualitas. Sholat dengan kekhusyuan, sholat dengan memahami apa yang kita baca, sehingga kita nikmat ketika sholat itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yu'minuna wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagaimana infak kita itu kan juga harus kita evaluasi, sehingga puasa kita itu akan memberikan semangat kepada kita untuk terus berinfak dan berbagi, apalagi di saat-saat banyak orang yang membutuhkan, terutama di musim pandemi. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa dagang, dan dagangnya juga banyak yang tidak laku dan seterusnya. Nah, sehingga puasa ini bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Dan yang keempat, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Coba kita list itu kan. Yang sebelumnya kita jarang baca Al-Quran, pada bulan Ramadan inilah kita biasakan, gimana membiasakan untuk baca Al-Quran. Ketika sebelum Ramadan kita hanya sekedar baca, tapi kita nggak paham, coba mulai bulan Ramadan biasakan itu. Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga berupaya untuk memahami. Itu kan? Kalau sebelum bulan Ramadan, kemudian semangat kita misalnya untuk mengajak orang ya untuk belajar Al-Quran, maka di bulan puasa inilah kemudian kita membiasakan diri, di samping kita membaca, di samping kita memahami, tapi kita juga kemudian siap untuk mengajak orang bersama-sama untuk bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, dan kemudian bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Nah, bagaimana nih dengan puasa ini kita bisa meningkatkan apa? Bisa meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita terhadap akhirat. Apa maknanya? Maknanya kita semakin merindukan surga. Nah, kita semakin merindukan surga. Karena dalam bulan puasa, entah itu para dai, para mubaligh, para penceramah, itu selalu memotivasi kita untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dosa, untuk mendapatkan pelipat gandaan pahala. Bahkan berkali-kali diingatkan ketika datang bulan Ramadan, apa itu? Futihat abwabul jannah, maka semua pintu surga adalah dibuka. Nah, dengan banyaknya masukan kepada kita ya melalui para penceramah, pendai terkait memotivasi kita untuk mendapatkan surga, mudah-mudahan itulah yang menjadi semangat kita di bulan Ramadan ini, kemudian kita bisa meningkatkan kerinduan kita ya. Kerinduan kita, keinginan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu
biar puasa kita itu bermakna, puasa kita itu bisa sedikit menyempurnakan, gitu kan? Maka tadi sekali lagi, maka fokusnya jangan hanya kepada prosesnya, tapi bagaimana target ketakwaan itu yang harus menjadi tujuan kita berpuasa. Ya minimalnya tadilah ya. Ciri orang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah itu yang kita kejar itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga melalui ibadah puasa itu di samping kita memperhatikan proses, tapi kita juga memperhatikan tujuan puasa, sehingga nanti di akhir puasa itulah yang kita evaluasi. Ya. Yang kita evaluasi. Setelah selesai bulan puasa, kita evaluasi apakah puasa sudah 1 bulan, ini sudah meningkatkan keimanan kita kepada Allah atau belum, itu kan? Apakah puasa setelah 1 bulan penuh, ya, ini sudah meningkatkan kita merasa diawasi, merasa dimonitor oleh Allah belum, itu kan? Kalau kemudian semakin melemah lagi, oh tandanya berarti puasanya belum berhasil. Sholatnya juga kita evaluasi, itu kan? Nah, ya, melalui infak, sedekah dan seterusnya juga harus kita evaluasi. Ya. Oleh karena itu pada bulan puasa ini kita dilatih ya untuk banyak berbagi ya. Salah satunya seperti yang dimotivasi oleh Rasulullah, man fattara shaiman, barang siapa yang berikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala persis seperti yang dilakukan oleh orang yang puasa itu. Itu tentu ketika Rasulullah memotivasi kita seperti itu bukan tidak ada tujuannya. Tujuannya agar kebiasaan memberi itu menjadi kebiasaan kita. Kalau setiap hari kita memberi, setiap hari memberi selama 30 hari, selama 1 bulan, saya yakin itu akan menjadi kebiasaan kita. Akan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga ketika kita melihat orang yang membutuhkan, secara refleks gitu, kita akan mau berbagi. Gitu ya. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir agar kemudian kita bisa mengisi Ramadan ini dengan maksimal ya, di samping kita kemudian fokus kepada program, dan yang keempat adalah perlu membuat program prioritas ya. Biar puasanya itu terarah, maka kita harus membuat jadwal kegiatan ya, baik di siang hari maupun di malam hari. Karena kalau kita lihat hadisnya, ya, kita perhatikan hadisnya, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa, puasanya itu karena dimotivasi dengan keimanan gitu. Bukan karena malu, bukan karena tidak enak, bukan karena tradisi, bukan. Jadi ketika ditanya kenapa sih Anda puasa, capek puasa? Jawabannya tegas, karena Allah memanggil saya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Karena saya orang beriman, karena saya merasa orang beriman, saya merasa terpanggil dengan panggilan Allah itu. Maka saya berpuasa karena panggilan Allah. Karena Allah sayang sama saya, maka kemudian Allah mewajibkan kita puasa untuk kebaikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya garis bawahi, wahtisaban. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar mengalir begitu saja itu. Dengan ihtisab. Ini yang ada kaitannya dengan tip yang keempat ya. Ihtisaban itu dari kalimat hisab. Hisab itu artinya berhitung. Artinya berhitung. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu harus penuh dengan perhitungan. Ya. Harus penuh dengan perhitungan. Tadi kita hitung nih. Kira-kira jam sekian saya harus melakukan apa untuk mendapatkan apa. Jam sekian saya harus melakukan apa untuk mendapatkan apa itu. Itu harus diprogram benar gitu. Oleh karena itu sebaiknya sebelum kita masuk di bulan Ramadan itu, dan mudah-mudahan ini belum terlambat kalau mau dibikin, itu sudah punya jadwal hariannya. Itu kan. Dari mulai bangun tidur, kira-kira ketika kita bangun tidur mau ngapain gitu. Itu kan? Oh, sholat tahajud. Kemudian yang dibacanya apa itu. Karena ketika perintah
Qiyamul Lail juga perintahnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi Qiyamul Lail itu bukan hanya sekedar Qiyamul Lail berdiri baca ini, enggak. Harus diprogram. Kira-kira sholatnya mau berapa rakaat, yang dibacanya apa, kemudian seperti apa, itu harus ada program yang jelas itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa ketika kita berpuasa, ketika kita qiyamul lail, ketika kita melakukan apa, itu sudah berdasarkan ihtisaban, sudah berdasarkan perhitungan. Nah, sehingga kalau kemudian kita sudah dibikin program prioritasnya, dibikin kegiatan ketika kita berpuasa, maka saya yakin dalam kondisi apapun, baik itu dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal, baik dalam kondisi tidak ada pandemi maupun dalam kondisi ada pandemi, nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Asal kita membuat program prioritas untuk mengisi Ramadan ketika dalam kondisi normal seperti apa dan kondisi tidak normal seperti apa. Harus dibikin. Ya. Baik itu adalah untuk diri kita, bikin program untuk keluarga kita, ya, untuk sesama kita. Jelas itu ada programnya. Nah, sehingga dengan kita berpuasa imanan wa ihtisaban, maka insya Allah kita akan meraih ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka pasti kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita hanya puasa ala kadarnya, itu kan tidak ada programnya, tidak dibikin jadwal kegiatannya, sehingga bisa jadi banyak waktu-waktu yang terbuang. Sehingga kalau kita punya jadwalnya, insya Allah semua waktu yang kita miliki semuanya akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mulai kita bekerja mencari nafkah, kalau niatnya benar, insya Allah itu bagian dari ibadah yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Berkumpul dengan keluarga juga itu bagian dari ibadah. Di dalam hadis Lailatul Qadar juga, hadisnya itu man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, karena dia beriman bahwa satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, itu kan. Kemudian dibikin jadwalnya tuh ihtisaban. Ya, kira-kira kalau Lailatul Qadar itu adalah di malam hari, dari mulai maghrib ngapain? Terus sampai kemudian ilatul ilfajr sampai terbit fajar, itu mau ngapain? Itu jelas. Kalau kemudian kita tidak bisa di masjid, memang utamanya di masjid. Kenapa? Untuk mendapatkan pahala iktikaf. Tapi kalau kemudian dalam kondisi pandemi, dalam kondisi serba keterbatasan, orang nggak boleh ke masjid, ya nggak apa-apa, iktikafnya di rumah. Yang penting apa? Yang penting ibadahnya. Yang penting takorubnya. Yang penting zikir dan istighfarnya itu. Itu kan? Jadi jangan sampai kemudian kullu la yutraku kullu. Jadi kalau kemudian semua itu semuanya, itu kan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan ya. Agar kemudian kita bisa melakukan dengan maksimal ya tadi, maka kita harus membuat program prioritas. Kira-kira apa program yang bisa kita lakukan dalam kondisi serba keterbatasan. Sehingga semuanya dengan program itu mudah-mudahan semuanya akan apa? Akan bisa maksimal untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk sementara itu barangkali Mas Imran ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bisa sedikit mengingatkan kepada saya, kepada para jamaah sekalian ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, kalau kemudian kita ingin bisa menyempurnakan puasa di tengah-tengah keterbatasan ya,
terutama di negara minoritas, maka tadi yang pertama adalah kita rasakan bahwa puasa dan juga kewajiban-kewajiban yang lain itu adalah merupakan wujud cinta kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah tidak mungkin ingin apa? Ingin menyengsarakan dan menyulitkan kita. Pasti semua kewajiban itu untuk kebaikan kita dan semua yang dilarang pasti untuk kebaikan kita. Dan yang kedua, karena Allah mewajibkan kita itu karena sayang, maka kemudian kita harus ikhlas untuk menerima semua beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya adalah berpuasa. Dan yang ketiga, agar kemudian kita bisa maksimal di dalam menjalankan ibadah puasa dan kita bisa menyempurnakan puasa di musim serba keterbatasan ini, maka kita harus fokus terhadap tujuan diwajibkannya puasa. Dan yang terakhir, maka kita harus membuat program prioritas sehingga tidak ada waktu yang sia-sia, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita programkan. Tentu tujuannya dua. Yang pertama dalam rangka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kata Rasulullah sangat rugi, karena kata Rasulullah celaka orang yang diberi kesempatan bulan Ramadan melewati kita tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadisnya, raghima anfu rajulin, alangkah ruginya hidungnya tidak ada, itu menunjukkan tidak kesempurnaan, ya, menunjukkan kerugian. Jadi rugilah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dia masuk di bulan Ramadan, fansalakha minhu, kemudian Ramadan meninggalkan kita, tapi walam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi karena puasanya asal ketika ngisi Ramadan, ketika kita berpuasa. Padahal perintahnya harus imanan wahtisaban, harus berdasarkan iman, wahtisaban harus berdasarkan program ketika kita berpuasa, ketika kita qiyamul lail, ketika kita menghidupkan Lailatul Qadar. Tanpa program yang baik seperti itu, rasa-rasanya sulit kita untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita puasa, mendapatkan ampunan Allah, dan yang kedua, menghantarkan kita kepada derajat muttaqin. Mudah-mudahan dengan sisa waktu yang ada ini, mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya, sehingga begitu Ramadan meninggalkan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ketakwaan kita meningkat. Yang tadinya 50% naik menjadi 60%. Yang tadinya 60%, mudah-mudahan sampai 90% ketika kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan betul-betul ittaqullaha haqqa tuqatih, betul-betul takwaan kita sudah sampai kepada puncaknya, sehingga kita ketika meninggal kita betul-betul tidak dalam kondisi yang dipesankan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dalam kondisi sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, barangkali apa yang saya sampaikan ini kurang sistematis dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap dan kemudian menjadi pengingat buat kita semua, insyaallah. Itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas tausiah yang tadi di kuliah kajian Ramadan yang sudah disampaikan berkaitan dengan tips-tips bagaimana menghadapi atau berpuasa, ya, meraih kesempurnaan puasa di tengah keterbatasan. Dan salah satunya adalah tadi yang membuat prioritas, gitu, jadwal prioritas apa yang akan kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu semua, apabila ada pertanyaan bisa langsung live gitu, menyalakan videonya, atau bisa juga melalui message, ya, pesan. Insya Allah masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk kita bisa bertanya jawab dengan Ustadz berkaitan dengan kajian yang tadi sudah disampaikan. Baik, monggo ada pertanyaan, silakan. Silakan bisa live. Oke, baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Baik Ustadz, jadi ya tadi disampaikan bahwa Ramadan itu kan terutama adalah menghidupkan malam-malamnya, ya Ustadz, ya. Betul. Jadi waktu saban.
Jadi barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran besar, terutama ampunan tadi ya. Ya. Sehingga menjadi tak. Kendalanya adalah di Jepang ini kan kadang ada juga kita yang bekerja di malam hari, Ustaz. Dan pihak apa namanya, pihak Sacho atau bosnya kita kan nggak mau tahu begitu, Ustaz. Jadi kalau ya karena mungkin nggak ngerti puasa dan nggak ngerti Ramadan ya, Ustaz. Jadi nggak mau tahu, pokoknya malam tuh ya harus masuk begitu karena shift kamu tuh malam. Nah itu kalau seperti itu bagaimana, Ustaz, menghadapinya? Padahal terutama di malam-malam Lailatul Qadar itu hampir mungkin nggak mustahil kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, orang kita malah bekerja gitu, Ustaz. Ya bagaimana, Ustaz? Kan dalam pendekatan bahasa itu artinya at-tadzallulu wal khudu', artinya tunduk dan patuh. Nah, menurut istilah syar'i, ibadah itu hanya sebuah nama itu. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah itu hanya sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan, baik itu berupa perbuatan, baik perbuatan lahir maupun perbuatan batin. Kalau itu adalah menghantarkan kecintaan dan ridho Allah, maka apa? Maka itu disebut ibadah. Makanya ibadah itu syaratnya hanya dua. Yang pertama dilakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Yuk kita lihat masalah. Kira-kira bekerja itu untuk mencari nafkah, ini kira-kira kewajiban dari Allah bukan? Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita bekerja itu diniatkan dalam rangka melaksanakan kewajiban biar Allah ridho, dan kemudian kita bekerja tidak melanggar syariat, maka kerja kita itu dinilai ibadah. Jadi kalau kemudian kita bekerja di malam Lailatul Qadar, kalau kita niatnya tadi ya untuk kita beribadah melalui bekerja karena ini perintah Allah, maka mudah-mudahan itu bagian dari menghidupkan Lailatul Qadar. Memang idealnya ketika malam Lailatul Qadar itu ya memang kita setback kemana? Ke masjid. Itu kan? Tapi dalam kondisi serba terbatas seperti itu ya nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, di tengah-tengah bekerja, biar kemudian di samping kerja itu bernilai ibadah, kita juga bisa sambil bekerja sambil beristighfar, ya, sambil berzikir, itu kan? Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Makanya tadi di awal, bukan di awal, tadi menjelang tadi ya penutupan, saya angkat satu kaidah. Apa kaidahnya? Kullu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Ini kaidah fikih. Jadi semua yang tidak bisa kita gapai, maka jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya. Betul kan? Di malam-malam Ramadan gitu. Ya memang idealnya tadi ya, kita bisa khusyuk beribadah di masjid. Tapi kalau tidak bisa, ya jangan kemudian ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa kita lakukan sambil bekerja, itu yang kita lakukan. Betul ya? Kalau kemudian kita nggak bisa di sela-sela sholat, di sela-sela kerja kita sholat, ya sudah, diganti. Apa yang kira-kira bisa mengganti sholat? Ya tadi. Atau dengan apa? Dengan istighfar. Atau kemudian banyak berdoa di tengah-tengah kita bekerja. Jadi apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Maka insya Allah ya sama, itu termasuk juga orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu Mas Imran. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jawabannya. Ya. Baik, mungkin ada yang lain? Ya, ini Ustaz, terakhir Ustaz, pertanyaan. Jadi bagaimana hukumnya kalau kemudian
kan ada pernikahan campuran di sini Ustaz ya. Jadi ada Muslim Ya. yang menikah campuran begitu. Jadi biasanya sih kalau di Yamaguchi ini perempuannya Muslim gitu Ustaz. Perempuannya orang Indonesia, maaf. Kemudian suaminya orang Jepang gitu. Mereka suaminya mualaf gitu Ustaz. Tapi masih tetap tinggal bersama dengan keluarganya di Jepang, keluarga besar. Nah, ada kendala biasanya tidak boleh mengajarkan agama Islam atau berpuasa ke anak-anak begitu Ustaz. Karena bapak ibu mertuanya itu terlalu kejam berpuasa selama 12 jam lebih dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana kita mensikapi ini Ustaz? Mensikapi larangannya atau mensikapi apanya nih? Mensikapi larangannya Ustaz, berkaitan dengan. Nah, itu ya. Jadi itulah kemudian bisa dijadikan pelajaran buat kita. Sebentar, kita bukan dalam posisi satu hikmah kenapa kemudian Allah melarang kawin tadi tuh kawin campuran ya. Nah, karena Allah tahu ya, nanti di belakang itu apa akan terjadi gitu kan. Makanya Allah melarang wala tankihul musyrikati hatta yu'min dan seterusnya. Jadi karena pasti di kemudian hari akan terjadi konflik ya. Baik itu konflik secara verbal maupun konflik batin. Ya. Konflik batin. Makanya mudah-mudahan ini jadi pelajaran menurut saya, ya, menjadi pelajaran buat yang belum menikah dengan kalau dulu yang diagung-agungkan itulah contoh yang baik ketika orang nikah beda agama, tapi pada akhirnya dia berantakan juga, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi pelajaran ya buat kita semua ketika kita mau nikah dengan beda agama. Ya. Karena salah satu untuk mendapatkan satu ketenangan dalam membangun keluarga itu kalau kemudian adalah satu akidah, ya, satu keyakinan. Nah, ketika kemudian beda keyakinan, ya tadi, ketika satu ingin menjalankan syariat agama, yang satunya apa? Satunya melarang, gitu kan? Yang ininya ingin taat beragama, tapi yang satunya dianggapnya kejam ketika anaknya disuruh berpuasa. Sehingga ini. Nah, oleh karena itu, ya tadi yang perlu kita lakukan, terutama bagi yang beragama Muslim, berarti harus dikencangin lagi tuh untuk berdakwah kepada pasangannya, itu kan, agar pasangannya itu menjadi satu keyakinan, menjadi satu akidah, ya. Sehingga ketika menjalankan syariat, ya sama-sama didukung dengan dua belah pihak, ya, tidak satu mendukung, satunya melarang dan seterusnya. Ya, tapi kalau seperti ini kan sudah apa? Ya kayak nasi sudah menjadi bubur itu kan. Nah, tinggal dimakan aja buburnya, gitu ya. Ya. Tapi tadi sebisa yang bisa dilakukan, lakukanlah misalnya. Kalau kemudian kita sayang sama anak, selamatkanlah kira-kira bagaimana agar anaknya mempunyai akidah yang baik, mempunyai akidah yang benar, itu kan, sehingga kemudian tidak ikut terhadap agama sebelahnya yang ya tadi yang menurut keyakinan kita itu pasti akan membawa kepada kecelakaan, membawa kepada api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan kasih Ustaz atas taujiznya yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa menyambung lagi silaturahimnya Ustaz. Amin insyaallah. Kita sudah akan beranjak untuk berbuka puasa saat di sini. Oh, luar biasa. Selamat berbuka puasa insyaallah. Saya di sini 1,5 jam lagi insyaallah. Baik, oleh karena itu mungkin terakhir adalah acara penutup yaitu doa. Kami mohon pada Ustadz untuk bisa memimpin doa. Semoga bisa mendoakan kami Ustadz yang ada di Yamaguchi biar selamat dan bisa meraih kesempurnaan puasa di Ramadan tahun ini Ustadz. Amin. Amin. Baik, singkat aja doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena dengan agama itulah yang akan bisa melindungi kami, bisa menjaga kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, karena kami tinggal di dunia ini, ya Allah. Wa aslih lana akhiratana, ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, karena akhirat adalah merupakan destinasi akhir ketika kami harus tinggal selama-lamanya, ya Allah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sehatkan kami, selamatkan kami untuk menghadapi Ramadan. Wa sallim Ramadan lana, dan selamatkanlah Ramadan untuk kami, ya Allah. Dan selamatkanlah Ramadan buat kami. Selamatkanlah Ramadan buat kami, sehingga Ramadan tidak ada bencana, tidak ada musibah yang akan menghilangkan kesempurnaan kami di dalam menjalankan ibadah di dalam Ramadan. Wasallimuhu minna mutaqabbala, dan terimalah semua amalan kami, ya Allah, dari mulai puasa kami, tilawah kami, tarawih kami, dan semua amal-amal yang lain mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustaz atas kajiannya pada hari ini. Baiklah, mari kita tutup kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinlah ya Mas Imron. Matur nuwun semuanya. Terima kasih. Sama-sama ya. Ya, terima kasih.